Om Swastiastu. Inggih idedani sami semeton titiang ring anggota Gutawanusra titiang rawuh tangkil hadir mangkin menyampaikan laporan ke hadapan idedani perihal pelaksanaan tugas tahun 2022. Dan wenten juga sedikit laporan lainnya yang sehubungan dengan tahun baru. Ini titiang mulai laporan titiang. Om Swastiastu. Pertama titiang laporkan mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan tahun 2022 yang baru lalu dan hampir sudah selesai kita laksanakan, dan sekarang kita sudah memasuki tahun baru 2023. Pelaksanaan tugas niki seperti biasa yang utama adalah pertemuan 2 bulanan. Dalam pertemuan 2 bulanan ini sesuai program, kita laksanakan arisan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Apapun kegiatan itu yang tujuannya adalah kita bisa bertemu, berkumpul 2 bulan sekali, yang kita sudah disebut sebagai lansia. Kita perlu bertemu. Dan itu pun pertemuan itu malah kita dibiayai dari pusat. Artinya apa? Artinya pertemuan itu sangat diperlukan untuk kegiatan daripada lansia. Nah, pertemuan 2 bulanan itu kita isi dengan arisan dan ya omongan-omongan apalah yang kita bicarakan supaya kita mengingat nostalgia kita pada waktu kita dinas masing-masing. Itulah cerita pokok kita untuk mengingatkan masa-masa jaya kita dulu. Dan walaupun sekarang kita sudah pensiun, janganlah kita berkecil hati, tetap kita merasa tegar. Ya, apa boleh buat, memang karena penghasilan setelah kita pensiun berarti sudah mandiri. Ya, otomatis lah kita harus tetap masih bekerja. Ya, ada orang yang bilang, seperti Mahathir bilang itu, tidak ada manusia yang tidak kerja. Walaupun sudah lansia, sebisa-bisanya bekerja itu bukan untuk mencari uang semata-mata, tetapi untuk mencari sehat. Untuk mencari sehat, itu kata-kata PM Mahathir dari Malaysia. Nah, terus kemudian kegiatan lainnya adalah kita memberi bantuan kepada rekan-rekan yang sakit, musibah sakit sampai opname. Nah, itu kita tetap jalankan. BLT juga tetap kita masih jalankan terus kepada kawan-kawan yang sudah mendapat SK untuk bisa dibantu dengan BLT. Yang tidak tahu juga nanti sampai kapan bisa bantuan ini, mudah-mudahan ya berlanjut terus walaupun dengan kebijaksanaan lain mungkin. Itu yang kita harapkan. Terus kemudian bedah rumah sudah juga kita jalankan sesuai dengan peraturan apa yang termasuk di ADRT sudah kita jalankan. Terus kemudian ada kedukaan, untuk kedukaan kita juga sesuai ADRT kita sudah jalankan semua. Nah, mudah-mudahan lah kita sehat semua. Yang namanya kedukaan itu kan tidak bisa diprediksi. Ya, yang penting kita mohon kesehatan, kita jaga diri kita masing-masing karena kita sudah tua, supaya kita tetap sehat. Nah, itu sekedar laporan tahun 2002, dan sekarang kita memasuki tahun 2023. Titiang menyampaikan ucapan selamat memasuki tahun 2023 dengan harapan mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari tahun 2022. Ya, tentunya dengan tetap kita bekerja keras. Ya, dalam kerja keras ini sesuaikan dengan kondisi kita sudah tua, seharusnya kita memang tidak bekerja keras, tapi bekerja secara sersan, serius dan santai untuk membuang waktu kita yang istilah Inggrisnya killing time, pembunuh waktu artinya jangan sampai kita
kebingungan bagaimana cara kita memakai waktu itu. Jadi kita bunuh waktu kita dengan kegiatan apa, olahraga, apa, dengan kerja kecil-kecilan gitu. Itu yang kita lakukan. Ya apalah lagi yang istilahnya tidak terlalu memaksakan diri dengan fisik kita yang sudah lansia ini. Nah, terus dalam tahun 2023 ini marilah kita kembali bekerja sama yang baik supaya organisasi kita bisa berlanjut baik, dan harapan kita semoga pendana yang memberikan kehidupan untuk lansia atau kehidupan untuk Gutawa masih tetap tegar dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diperbantukan kepada kita-kita. Itu kita doakan supaya AGS namanya ini supaya bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan dana yang sebesar-besarnya, keuntungan, dan bisa dibagikan sekedarnya kepada kita-kita ini untuk bertahan lebih lama lagi. Nah, pada kesempatan ini ada lagi yang kita sampaikan mengenai perayaan Uktah daripada Gutawa Nusra yang ke-11. Nah, kita akan laksanakan nanti dengan 3 kali survei. Nanti tim kecil akan rapat untuk menentukan semua yang mana yang paling tepat, karena mengingat banyak macam permasalahan yang timbul di bulan Januari ini. Pertama, masalah waktu yang biasanya kita Ultah itu perayaannya sekitar tanggal 2 Januari, tetapi tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 itu adalah kegiatan gadungan, jadi tidak mungkin. Terus kemudian minggu berikutnya tanggal 14 juga tidak mungkin karena Kuningan. Paling di minggu ketiga ya mudah-mudahan nanti bisa. Kondisinya juga ini musimnya agak ekstra, ini kondisi keadaan alam. Mudah-mudahan kita bisa menentukan tempat yang terbaik nanti. Kalau umpamanya terpaksanya kita di kantor, nah tentunya kita berpikir apa yang kita bisa laksanakan dengan kondisi di kantor. Lain daripada luar. Kalau luar itu kan memang lebih luas tempatnya. Tetapi kondisi sekarang ini hujan-hujan begini, kayaknya ada kesulitan. Ya, kesulitan mencari tempat untuk berteduh, kesulitan, ya banyak macam kesulitan lah kalau kita mengadakan kegiatan musim-musim yang sangat ekstra, model keras gini, angin keras, hujan keras, air laut tinggi. Ya, mudah-mudahan nanti timnya bisa menentukan yang terbaik untuk kita. Ya, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir tidak lupa saya menyampaikan ucapan selamat merayakan Galungan dan Kuningan kepada semeton sami sane merayakan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dalam perayaan ini, dan udara juga musim juga masih kurang mendukung. Ya mudah-mudahan bisa teranglah nanti pada perayaan-perayaan tersebut supaya kita bisa tenang mengadakan perayaan Galungan dan Kuningan. Kiranya cuma demikian yang bisa Titiang sampaikan pada saat ini. Titiang tutup laporan Titiang ini dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.